Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat berjumpa lagi pada edisi minggu ini, yaitu saya akan membawakan satu tema, idolaku. Saudara, ketika kita masih kecil, mungkin sebagian dari saudara pernah mengikuti pengajaran di sekolah minggu di gereja masing-masing. Ketika anak-anak diajar oleh guru-guru sekolah minggu tentang tokoh-tokoh Alkitab, mereka akan bertanya setelah selesai cerita, siapa yang akan menjadi seperti mereka? Ketika mereka bercerita tentang Raja Daud, bagaimana Raja Daud mengalahkan Goliat sang raksasa, anak-anak akan mengangkat tangannya dan berkata, saya mau seperti Daud, menjadi orang yang perkasa mengalahkan musuh yang begitu besar. Ketika guru-guru sekolah minggu bercerita tentang Musa yang memiliki banyak mujizat yang diberikan oleh Tuhan untuk mengalahkan Raja Firaun, kita juga akan berkata, saya ingin seperti Musa, memiliki banyak mujizat dan karunia-karunia. Pada waktu guru-guru bercerita tentang Bapak Abraham, anak-anak juga akan berkata, saya mau seperti Abraham, menjadi kaya raya, menjadi bapak segala bangsa, dan menjadi sahabat Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seiring waktu berjalan, makin kita dewasa, makin banyak kita baca firman Tuhan, makin banyak mendengar dan belajar firman Tuhan. Kita melihat bagaimana tokoh-tokoh yang kita kagumi pada waktu kita masih kecil. Ternyata mereka banyak memiliki kelemahan-kelemahan. Di situ mulai timbul sedikit demi sedikit kekecewaan kita. Kita mulai mengubah pandang kita terhadap mereka. Cara memandang kita terhadap kelebihan-kelebihan mereka. Ternyata mereka memiliki juga kelemahan-kelemahan seperti manusia biasa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, akhir-akhir ini banyak juga di antara kita, mungkin kita mulai mengidolakan seseorang. Apakah itu seorang artis, aktor terkenal, atau pemimpin-pemimpin dunia yang terkenal. Mungkin juga kita sedang mengidolakan seorang hamba Tuhan yang hebat khotbahnya, banyak pengikutnya, atau gereja yang besar dengan banyak jemaatnya, dengan gereja yang mewah penampilannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin mengatakan, jika kita saat ini mulai mengidolakan, mengagumi seseorang lebih daripada Allah, siap-siap Anda untuk kecewa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika demikian, bagaimana kita harus mengidolakan seseorang? Atau kita mengidolakan satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita? Mari kita belajar pada saat ini tentang cara mengidolakan sesosok pribadi yang pada akhirnya akan membuat kita bahagia dan sukacita. Kita belajar bersama-sama pada hari ini dari Markus 10 ayat 17 sampai 18. Saudara, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Saudara, saya yakin pemimpin ini, orang muda yang kaya ini sudah mendengar banyak tentang Yesus. Bagaimana Yesus melakukan mujizat, bagaimana Yesus banyak menyembuhkan, banyak mengajar dengan penuh kuasa. Dan diam-diam dia mengagumi Yesus. Tapi dia mengagumi Yesus sebagai guru yang baik. Dia mengagumi Yesus, mengidolakan Yesus sebagai manusia saat itu. Makanya ayat 18 tadi Yesus mengatakan menggiring pria ini, orang kaya ini, supaya dia tidak mengidolakan Yesus. Mengapa kau katakan aku baik?
Kata Yesus, tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Yesus pun pada saat itu tidak mau mencuri kemuliaan Allah Bapanya. Dia ingin setiap orang yang ada di sana memuliakan Allah, mengidolakan Allah, Bapa yang mengutus dia. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat di sini sebenarnya siapa sesungguhnya yang diidolakan oleh pemuda, pemimpin yang kaya ini. Sebenarnya dia sedang mengidolakan Yesus atau mengidolakan siapa? Mari kita baca di dalam ayat yang ke-21. Dari Markus 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melihat bacaan ini ternyata orang kaya ini bukanlah sesungguhnya mengidolakan Yesus sebagai guru yang baik. Tapi sebenarnya dia sedang mengidolakan, mengagumi hartanya. Oleh sebab itu ketika Yesus mengatakan kalau engkau ingin hidup baik, hidup selamat, hidup kekal, jualah hartamu. Seandainya pria ini benar-benar mengidolakan Yesus sebagai guru yang baik, pasti dia mengikuti seluruh perkataan Yesus. Bukankah ketika saudara dan saya mengidolakan seseorang, mengidolakan pemimpin, mengidolakan seorang artis, kita akan mengikuti apa yang dia pakai, apa yang dia kenakan saat itu, apa yang dia ucapkan, gaya, tingkah lakunya. Demikianlah pemuda ini, pemimpin ini, orang kaya ini. Yesus berkata, jika engkau mengatakan aku baik, ikuti aku. Ternyata pemuda ini setelah mendengar perkataan Yesus, ia menjadi kecewa. Karena sebenarnya dia bukan mengidolakan Yesus, tapi dia mengidolakan hartanya. Saudara, dampak daripada kita mengidolakan benda atau mengidolakan orang lebih dari Allah, kita akan menuai banyak kecewa. Setelah kita mengetahui kekurangan orang itu, setelah kita mengetahui bagaimana kelemahan, bagaimana sikap yang tidak memiliki panutan, kita akan merasa kecewa dan berbalik meninggalkan orang itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini saya ingin memberitahukan kepada kita semua, Alkitab sudah tegas mengajarkan kita bahwa kita hanya boleh mengidolakan atau mengagumi Allah saja. Bukan yang lain, bukan hartamu, bukan istrimu, bukan suamimu, bukan pendetamu, atau bukan orang lain yang lebih hebat dari engkau. Mari kita mengidolakan Allah. Mengagumi Allah berarti kita harus melakukan segala perintahnya. Kita harus berbuat seperti karakter Allah karena kita mengagumi Dia. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenapa banyak orang gagal dalam hidupnya ketika dia mengagumi Allah? Karena dia hanya mengagumi Allah lewat bibirnya saja. Tidak melakukan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Mari saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita mulai sekarang belajar mengagumi Allah, mengidolakan Allah, bukan lewat bibir saja, tapi lewat perkataan dan juga lewat perbuatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.